Wah ini jangan-jangan ini KPU sudah bisa meniru nih ya kita KPU pemilihan. Belajar dengan ikateksi ya Mas ya. Ternyata lulusan teknik itu akan korelasinya sama dengan kemajuan dari suatu bangsa. Hey engineers, selamat bergabung di Ikateksi Podcast. Ikateksi adalah program podcast yang membuka cakrawala pandangan yang lebih luas dari kompleksitas dunia teknik sipil yang nantinya tidak hanya membahas terkait dengan konstruksi beton, casting gitu dan infrastruktur, namun kita hadir dalam menjelajahi civil engineering pada semua aspek kehidupan yang akan kita tampilkan dan kita kemas dalam suasana yang dinamis. Saya Farid Jamroni, host Ikateksi Podcast, akan menampilkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Mas Kuncoro, Ketua Umum Ikateksi Universitas Diponegoro, dan Mas Firman selaku Direktur Eksekutif PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Selamat bergabung Mas Firman dan Mas Kuncoro. Terima kasih. Sama-sama Mas. Dunia teknik sipil ini kan dunia yang sangat menarik ya. Kiprah kita juga sudah banyak dalam ikut berperan di dalam pembangunan Indonesia. Nah, Ikateksi ini organisasi alumni teknik sipil. Kita pengen mengetahui lebih jelas dan lebih banyak lagi apa sih Mas Ikateksi ini? Ya, baik. Makasih Mas Farid ya. Saya sedikit cerita tentang Ikateksi ya. Ikateksi secara formalnya itu terbentuk 1 Oktober 2013. Tapi jauh sebelum itu senior-senior kita, alumni-alumni tahun 70, 80 ada membuat suatu paguyuban Mataram 427. Oh, Mataram 427. Mataram 427. Itu jauh sebelumnya. Nah, kemudian atas inisiasi para senior paguyuban alumni tadi diformalkan, diaktekan pada tanggal 1 Oktober 2013. Oke. Nah, pada saat awal disepakati bahwa Mas MR Prianto sebagai ketua pertama. Oke. Nah, kemudian dalam perjalanannya 2017 ada Munas pertama memutuskan Mas Lukman terpilih sebagai ketua Ikateksi. Kemudian tahun 2022 itu ada Munas lagi memutuskan saya sebagai ketua Ikateksi. Nah, jadi ada 3 periode, sudah 3 periode kepengurusan ya. Oke. Menariknya ya di Munas 2022 kita sudah digital. Wih. Di mana ada election dengan one vote tuh satu suara satu pemilih satu orang satu. Jadi sudah pemilih. pakai aplikasi untuk e-election ya. Betul. Wah ini jangan-jangan ini KPU sudah bisa meniru nih ya kita KPU pemilihan. Belajar dengan ikateksi ya Mas ya. Oke, jadi aplikasinya sudah bisa memungkinkan untuk itu ya. Betul. Luar biasa nih. Jadi digitalisasi beberapa program Ikateksi ini sudah ada dikemas dalam aplikasi deteksi ini ya Mas ya? Betul ada aplikasi deteksi. Nah, sebagai tambahan Ikateksi ada memiliki 5 bidang. Bidang 1 itu membawai antara alumni dan angkatan. Oke. Bidang 2 antara alumni dengan kampus. Oke. Dan bidang 3 alumni dengan pemerintah, bidang 4 alumni dengan masyarakat, bidang 5 entrepreneur. Nah, entrepreneur itu salah satunya adalah program podcast ini ada di bawah entrepreneur. Nah, tadi digitalisasi kita ada program aplikasi deteksi. Deteksi tadi sudah termanfaatkan dalam wujud untuk election ketua umum Ikateksi. Nah, di luar itu kita ada yayasan LSPKK. Dalam hal ini Mas Firman selaku ketua yayasan LSPKK. Nah, kompetensi konstruksi. Khusus konstruksi gitu. Nah, di luar itu kita juga memberikan program beasiswa bagi mahasiswa teknik sipil yang masih aktif yang bisa kita berdayakan dengan memberikan beasiswa. Itu salah satu program-program dari Ikateksi. Jadi sumber daya dari sejak mahasiswa pun kita ikut terlibat membersamai mereka ya Mas ya. Betul. Kalau dari PII sendiri Mas, highlight apa nih terkait dengan
jumlah lulusan teknik ya, teknik maupun teknik sipil lah ya, teknik lah ya. Secara umum perbandingan kita dengan ASEAN, negara-negara ASEAN lah yang terdekat atau dunia, gimana Mas? Ya, makasih Mas Farid. Jadi dari data dan statistik ternyata semakin tinggi persentase dari lulusan teknik ya, dengan semua jurusan itu ternyata berbanding selaras dengan kemajuan satu bangsa. Contoh kalau kita bicara Indonesia itu masih 0,5 sampai 0,6% dari penduduk Indonesia itu yang lulusan teknik. Terus kalau kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang Malaysia sudah 0,8. Dan yang ini paling bisa kita korelasi adalah di Singapura. Singapura dan Korea itu udah 7% dari populasi penduduk itu dia lulusan teknik. Ternyata lulusan teknik itu akan korelasinya sama dengan kemajuan dari suatu bangsa. Itu Mas gitu. Wah, kita masih cukup ketinggalan sekali, ya. Mas, jadi artinya para mahasiswa teknik di Indonesia jangan khawatir terhadap daya serap tenaga kerja ya Mas ya. Oke. Mas Firman, bisa disampaikan sedikit apa sih ini organisasi Persatuan Insinyur Indonesia ini? Karena Mas Firman ini kan direktur eksekutif ya. Tapi beliau ini sekaligus juga sekjennya Ikateknik ya, dan juga pembina di Ikateksi. Ya. Gimana Mas? Oke, terima kasih Mas Farid. Jadi ini sedikit bicara dengan PII ya dalam hal ini. PII itu lembaga profesi yang berdasarkan undang-undang. Jadi suatu profesi yang berdasarkan undang-undang dibentuk. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu tertulis di undang-undangnya adalah Persatuan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang membina keinsinyuran di Indonesia. Jadi lembaga yang membina keinsinyuran di Indonesia. Nah, kata insinyur itu luas sekali, luas sekali. Nah, makanya kami di PII titik beratnya adalah ke profesional suatu insinyur, profesional insinyur di situ. Nah, di kami di PII ini terdiri dari 23 jurusan atau 23 departemen ya. Bukan departemen, jadi jurusan ya. Kita nyebutnya adalah badan kejuruan. Ya. Itu dari mulai teknik sipil, arsitek, mesin, elektro sampai pertambangan sampai peternakan itu semua rangkum ke Persatuan Insinyur. Jadi istilahnya kalau kita bicara sebelum tahun 94 itu kan gelar masih insinyur. Jadi ini sifatnya itu. Tapi walaupun sekarang itu setelah 94 ke sini ST, tapi kan dia secara profesional sebagai insinyur walaupun gelarnya ST Mas ya. Nah, itu Mas sedikit dari PII itu. Jadi PII adalah memang suatu lembaga dari negara yang resmi sesuai undang-undang, dan di sini kami adalah pendamping pemerintah dalam hal keinsinyuran itu Mas Farid. Kembali Mas Kuncoro. Mas Kuncoro, ini kan program-program Ikateksi tadi kalau ada 5 bidang ya. Beberapa kegiatan yang sudah menonjol itu kan cukup banyak. Nah, Ikateksi ini kan bahkan sudah mempunyai kantor sekretariat sendiri. Betul. Ya kan di apartemen Grandika. Ini boleh diceritakan alumni Ikateksi jurusan kok sudah sampai bisa punya kantor yang luar biasa itu Mas? Baik ya Mas Farid, ini kami kepengurusan sekarang alumni Teknik Sipil Undip juga mengucapkan terima kasih atas pengurus-pengurus sebelumnya. Atas inisiatif Mas Emer Prianto, Mas Rukman untuk membuat bagaimana Ikateksi bisa eksis. Salah satunya dengan memiliki kantor tetap. Sebelumnya sewa gitu Mas? Sebelumnya sewa. Nah, atas inisiasi dari senior-senior termasuk Mas Firman ini akhirnya disepakati untuk membeli kantor tetap yang menjadi sekretariat tetap Ikateksi. Nah, bagaimana nih
kantor-kantor ikatan alumni kan biasanya kalau nggak ada kegiatan kan sepi. Lah kira-kira treatment dari Ikateksi bagaimana memanfaatkan kantor yang megah ini seperti apa, Mas? Ya, baik ya, betul Mas Farid ya. Kaitan dengan itu bagaimana kalau kita sudah punya kantor itu tidak sepi. Sepi gitu. Salah satunya Ikateksi memiliki yayasan LSPKK. Oh, lembaga sertifikasi profesi keahlian konstruksi. Ya. Kompetensi konstruksi ya. Nah, itu melakukan sertifikasi setiap saat. Oke. Nah, itu kebetulan ketuanya dari Mas Firman, itu kita beberapa kali melakukan sertifikasi. Oke. Itu mengaktifkan kantor. Yang kedua, dengan adanya podcast ini. Dan podcast ini kita harapkan menjadi ramilah kantor. Bisa termanfaatkan kantor oleh alumni teknik sipil, oleh mahasiswa, maupun oleh IKA-IKA yang lain nantinya itu. Oke. Salah satu program mengaktifkan kantor seperti itu. Wah, artinya seluruh IKA yang ada di Universitas Diponegoro bisa memanfaatkan ya podcast maupun kantor ini. Oke. Menurut Mas Firman gimana nih pandangannya terhadap Ikateksi ini? Banyak tokoh yang ada terlibat di kepengurusan PII atau gimana nih, Mas? Saya mau nambahkan sedikit yang masalah yang tadi ya, LSPKK. Kebetulan saya di ketua yayasan LSP ya. Alhamdulillah kemarin kami ketemu sama Prof Agung ya, sebagai beliau adalah sebagai dekan teknik. Waktu itu saya menghadap jadi nanti mulai Januari itu semua lulusan dari teknik itu akan karena ini kita LSP-nya adalah P3 dan di kampus adalah P1. P1 adalah dibiayai oleh kampus. Nah, kita masih P1. Jadi dia udah lulus, punya surat kelulusan tapi belum diwisuda. Artinya masih sebagai mahasiswa. Itu akan disertifikasi oleh LSPKK tempat kami untuk lulusan dari teknik sebelum dia wisuda. Karena kalau pelatihan kemudian sertifikasi. Nah, tapi di skema kami Mas Kuncoro, itu sementara itu kita ada 15 skema. Nah, kebetulan belum bisa mencakup di teknik itu ada 12 departemen. Kalau kita dulu jurusan, sekarang ada 12 departemen. Tapi di skema kami dari 15 itu yang bisa masuk itu baru teknik sipil dan arsitektur. Ya, jadi yang teknik yang lain, departemen yang lain belum ada. Nah, ini nanti mulai Desember mereka lulusan yang mau diwisuda itu akan kita sertifikasi. Itulah salah satunya adalah hasilnya di mana nanti akan digunakan untuk organisasi Ikateksi. Jadi ini kolaborasi tiga banyak pihak ya, dari dunia kampus juga ada stakeholdernya ya, kampus kemudian Ikateksi dengan LSP-nya sendiri dan bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa ya, Mas ya. Iya, gitu. Wah, luar biasa nih programnya ini. Dan kolaborasi apa lagi nih, Mas, yang sudah dilaksanakan antara PI dan Ikateksi? Kalau nggak salah dulu pernah terlibat aktif pada saat penanganan bencana gempa di Cianjur ya. Gimana, Mas? Bisa diceritakan? Jadi seperti kita ketahui tanggal 22 November ya 2022 itu ada gempa yang cukup besar di Cianjur, di mana itu korbannya sampai 360 meninggal. Nah, yang belum terekspos itu adalah jumlah kerugiannya. Jadi pada waktu itu BNPB ada instruksi dari Bapak Presiden, ada kebijakan untuk Cianjur itu pemerintah pusat akan membantu masyarakat yang rusak berat akan dibantu dengan 60 juta, rusak sedang 30 juta. Huniannya ya, Mas Yan ya? Ya, hunian ya? Di luar daerah ya. Hunian. Dan rusak ringan ada 15 juta. Pada waktu BNPB bingung. Loh, ini siapa yang bisa nilai ini rusak berat, ini rusak sedang, rusak ringan. Nah, akhirnya identifikasi inventarisasi itu. Itu akhirnya BNPB mengambil ngajak PII sebagai tim independen untuk menentukan, oh ini rumahnya Pak Abdul, ini rusak ringan ini. Rumahnya Pak Ahmad, oh ini rusak berat. Itu kami yang verifikasi. Akhirnya dengan suratnya dari BNPB tersebut, kami diminta untuk verifikasi kerusakan bangunan rumah ya. Ini khusus rumah ya. Itu hunian, itu artinya mereka minta itu. Saya lihat di data dari BNPB, saya kaget.
karena ada 70.000 rumah yang harus kita verifikasi. Wish. Dan 70.000 rumah itu tersebar di satu kabupaten Cianjur. Di 13 kelurahan. Kelurahan ya. 13 kecamatan, 107 kelurahan itu. Desa ya. Desa ya. Nah, dengan posisi itu, waduh ini masih SDM-nya butuh banyak yang luar biasa. Nah, saya kebetulan karena saya juga IKTX, saya kontak aja Mas ke Mas Gencar, ini gimana minta alumni. Akhirnya dibantu sama teman-teman IKTX yang sudah lulus dan semester akhir itu angkatan 2017-2018. Mahasiswa ya. Itu kami terjun mulai Desember. Itu kita ngajak adik-adik dari IKTX ya. Itu ada 35, tapi saya bikin 35 itu sebagai ketua tim. Sebenarnya totalnya itu ada yang bekerja itu ada 150-an gitu. Karena verifikasinya ini karena kami sebagai tanggung jawab dengan data harus kita datangi satu persatu. Itu akhirnya kita kerja sampai 4 bulan. Itu total HOK yang kita gunakan itu hari orang kerja itu sekitar 3.600. Ya. Dari itu kita bisa verifikasi semuanya. Ternyata ada yang 5.600 rusak berat, 5.000 berapa gitu rusak sedang, dan 19.000 rusak ringan. Itu yang jadi kolaborasi antara PI dengan IKTX untuk itu. Wah, ini luar biasa nih. Artinya para relawan yang terlibat di dalam penanganan identifikasi dan verifikasi kerusakan tadi sebagian besar atau semuanya dari Undip, Mas? Kami dari Undip karena menyangkut akomodasi dan transportasi ya. Kami juga nggak bisa semua Undip, tapi dari Undip itu kami sebagai ketua kelompok, karena satu kelompok itu 5 orang. Ketua kelompoknya dari Undip gitu. Total sekitar jumlah mahasiswanya? 35 kalau dari 35. Ya. Tapi kalau semua relawannya 150-an. 150-an. Jadi ada dari unsur BNPB, kemudian dari kalau verifikasi kita semuanya, verifikasi kita. Dan tanggung jawab itu adalah di PI. Dan ini kita pakai bendera PI. Jadi adik-adik semua juga udah pakai jaket PI semua. Nah, dan Mas Farid, tahu nggak data kami itu yang kami sampaikan itu, dan akhirnya data kami dipakai, dan sekarang sampai bulan April Mei itu sudah cair 1,9 triliun dari data kami untuk membantu masyarakat. Huniannya tadi gitu. Bantuan Mas. Bantuan yang 60 juta, 30 juta itu datanya dari PI. Dari PI. Artinya dan dibantu sama IKTX ini. Luar biasa. Paling tidak IKTX sudah berperan ya, gitu ya, mengawal supaya dananya tidak sembarangan. Namanya itu kita masyarakat itu dananya masyarakat. Itu bantuannya dalam bentuk uang tunai atau uang tunai, Mas? Uang tunai. Jadi untuk menjaga itu data kami sampaikan data, dan data kami sudah diterima oleh BNPB, tapi yang dirasakan oleh daerah ya, BPD BPD sama Mandiri baru. Jadi masyarakat terima buku Mandiri, buku Bank Mandiri itu udah ada isinya itu. Iya. Wah, luar biasa Mas Firman. Mas Kuncoro, ini artinya kan IKTX selalu siap sedia Mas ya kalau ada model begini ya. Memberikan kontribusi positif ya. Jadi adik-adik pun juga senang ya itu. Program 4 bulannya itu diapresiasi apa itu nanti di dunia kampusnya? Kami istilahnya bukan upah ya, tapi uang lelah. Uang lelah dan cukup lumayan, dalam arti kami itu karena dari PI dan PI sebagai CSR PI ke bencana nasional itu. Itu kami menghasilkan sekitar 540 jutaan untuk uang lelah adik-adik tadi. Jadi adik-adik dapat uang lelah harian gitu. Dan dunia kampus juga dari Prof Agung, dari dekan dan ketua departemen juga mensupport program ini Mas ya. Gitu. Mungkin bisa saya tambahkan Mas Farid sama Mas Ana. Jadi untuk Undip sendiri Mas ya, kami di PI itu saya sebagai direktur eksekutif, kami dibantu 4 bidang ya, sama 13 komite namanya komite.
Nah, di 14 bidang itu ada satu bidang Mas, bidang kerjasama. Itu dipimpin oleh Mas Trenggono, angkatan 82. Beliau adalah sebagai ketua bidang kerjasama. Terus Mas Harsoyo, senior kita, senior itu sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Nah, untuk komite sendiri, komite itu adalah spesifik dari keilmuan Mas, karena kami dari sini kan ilmuwan. Jadi untuk Komite Teknologi Material atau Teknologi Bahan itu yang mimpin adalah Mas Dr. Purwanto, Mas. Dr. Purwanto angkatan 82. Mas Purwanto. Terus untuk Komite Transportasi itu dipimpin oleh Profesor Agus Taufik Mulyana atau kita bisa nyebut Prof ATM. Itu dia guru besar UGM, tapi beliau adalah lulusan S3 ya. Ini sipil Undip pertama. Dokter pertama Undip. Jadi otomatis dia sebagai anggota IKTX. Dan wakilnya Prof ATM ini adalah Profesor Silva Bandiani atau Prof Ani. Dia sebagai wakil ketua Komite Transportasi. Itu yang artinya memang banyak sekali alumni dan anggota IKTX yang berkiprah di PII Mas ya. Dan cukup mewarnai ya. Wah, luar biasa nih. Kolaborasinya sudah konkret gitu ya antara IKTX dan PII. Terima kasih Mas Firman, Direktur Eksekutif PII, dan Mas Kuncoro, Ketua Umum IKTX Universitas Diponegoro. Demikian tadi podcast kita. Banyak hal yang disampaikan bagaimana kiprah dari IKTX dan PII dalam ikut mengawal program-program pemerintah dan berkiprah langsung di dalam masyarakat. Terima kasih. IKTX Side, Inspiring New Insight.